Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adiwibowo. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang variabel acak kontinu, fungsi distribusi variabel random discrete. Kalau pertemuan kemarin kita telah mempelajari variabel acak discrete, sekarang kita akan mempelajari variabel acak kontinu. Langsung saja. Variabel acak kontinu. Variabel acak X disebut variabel acak kontinu jika nilai-nilainya tidak dapat didaftar. Jika variabel acak diskret itu bernilai countable, bisa juga uncountable, maka untuk variabel acak kontinu bernilai infinite, bisa juga uncountable. Biasanya variabel acak kontinu diperoleh dengan cara pengukuran. Misalnya panjang suatu meja, tinggi pohon, ukuran sepatu, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, variabel acak kontinu ini dapat memiliki atau mempunyai setiap nilai mulai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi, nilai dalam variabel kontinu berupa bilangan real. Nah, untuk lebih memperjelas perbedaan antara variabel acak kontinu dan diskret, perhatikan contoh berikut. Variabel acak diskret, contohnya banyak rumah di suatu desa, banyak bohlam yang padam di suatu pabrik, banyak TV yang terjual di setiap bulan di suatu toko A, dan lain sebagainya. Karena ciri-ciri dari variabel acak diskret itu diperoleh dengan cara pencacahan atau pembilangan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan variabel acak kontinu itu diperoleh dengan cara pengukuran. Contohnya, tinggi seorang pria berkisar antara 170 sampai 195 cm. Volume air di bak mandi setiap 3 jam sekali. Suhu suatu benda. Volume gula yang terkandung dalam sebotol soft drink, dan lain sebagainya. Ini diperoleh dengan cara pengukuran. Nah, sekarang ke fungsi probabilitas ya. Fungsi probabilitas untuk variabel acak kontinu itu biasa disebut dengan fungsi densitas atau density function. Nah, suatu fungsi bernilai real fx disebut fungsi densitas itu jika memenuhi dua buah syarat. Syarat yang pertama, fungsi tersebut harus bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian integral negatif tak hingga sampai tak hingganya itu sama dengan 1. Itu adalah syarat suatu fungsi disebut sebagai fungsi densitas. Nah, jika X adalah variabel acak kontinu yang mempunyai fungsi densitas fx, maka probabilitas bahwa X terletak antara A dan B ditulis P, A kurang dari X kurang dari B, didefinisikan sebagai berikut. P, A kurang dari X kurang dari B adalah integral dari A sampai B. Ini adalah batas-batas intervalnya. Integral dari A sampai B, fx dx. Dalam beberapa pembahasan dapat pula didefinisikan bahwa probabilitas X itu sama dengan bilangan tertentu adalah 0. Maka dari itu dapat dirumuskan P A kurang dari E kurang dari B bisa jadi P A kurang dari E kurang dari sama dengan B, atau bisa jadi P A kurang dari sama dengan E kurang dari B, atau bisa juga P A kurang dari sama dengan E kurang sama dengan B. Untuk lebih memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut. Sebuah fungsi untuk variabel acak kontinu didefinisikan f kecil x ya, itu bernilai setengah x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Dan fx sendiri akan bernilai 0 untuk x yang lain. Artinya di luar interval 0 sampai 2 itu sendiri akan bernilai 0. Pertanyaan pertama, buktikanlah bahwa fx tersebut merupakan fungsi densitas. Yang kedua, B, tentukan nilai P 0,5 kurang dari X kurang dari 1,5. Yang ketiga adalah tentukan sketsa grafik fungsi tersebut.
Ini adalah solusinya. Perhatikan. Dari definisi tampak bahwa fx tersebut lebih besar atau sama dengan 0. Perhatikan sini. Nah, ini kan lebih besar atau sama dengan 0. Sudah pasti memenuhi untuk setiap nilai x. Nah, untuk syarat kedua dapat dibuktikan sebagai berikut. Integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx. Ini kan merupakan syaratnya ya. Nah, ini. Integral tak hingga sampai tak hingga fx dx. Itu nilainya harus sama dengan 1. Berarti integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan, ini bisa kita pecah. Integral negatif tak hingga sampai 0 yang bernilai 0 itu sendiri, karena tidak dari interval 0 sampai 2. 0-nya kan di sini nggak ikut. Kemudian yang di sini diikutkan integral dari 0 sampai 2 setengah x. 2-nya belum ikut. 2-nya sudah ikut di sini. Nah, yang ini yang tidak ikut. Integral dari 2 sampai tak hingga ikut dari 0 dx. Karena fungsi lebih dari 2 berarti efeknya bernilai 0. Kalau ini kurang dari 0 berarti bernilai 0. Artinya bukan termasuk integral dari 0 sampai, tidak masuk dalam interval 0 sampai 2. Karena ketika 0 sampai 2 itu intervalnya, maka nilainya adalah setengah x. Nah, yang di sini integralnya bernilai 0. Nah, yang setengah x dx ketika diintegralkan itu ketemu 1/4 x kuadrat. Intervalnya 0 sampai 2. Nah, yang belakang nilainya adalah 0. Kemudian 1/4 kalikan x-nya dikurangi interval yang paling atas, batasnya itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. Dikurangi 1/4 x-nya ganti 0. 0 pangkat 2 0. Maka 1/4 kali 4 adalah 1, kurangi 0 adalah 1. Nah, karena fx lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x, dan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu sendiri hasilnya adalah 1, maka terbukti bahwa fx tersebut adalah fungsi densitas pada variabel random x. Nah, yang B, tentukan P 0,5 kurang dari x kurang dari 1,5. Yaitu integral dari 0,5 sampai 1,5 setengah x dx. Kan ini masih dalam interval 0 sampai 2 ya. Nah, maka ketika diintegralkan 1/4 x kuadrat dari setengah sampai 1/2, hasilnya adalah setengah. Nah, kemudian yang C, sketsa grafik. Nah, ketika perhatikan sini. Nah, sketsa grafik dari fx sama dengan setengah x. Untuk x-nya kan 0, 1, 2. X-nya ganti 0, setengah kali 0 adalah 0. Ketika x-nya 1, setengah kali 1 adalah setengah. Ketika x-nya 2, setengah kali 2 adalah 1. Maka 0 nanti pasangannya dengan 0, 1 dengan setengah, 2 dengan 1. Nah, ini 0,0, 1 dengan setengah, dan 2 dengan 1. Nah, itu adalah contoh dari materi variabel acak kontinu. Untuk di video setelahnya akan kita pelajari tentang fungsi distribusi variabel random discrete. Nah, sementara untuk variabel acak kontinu saya cukupkan sampai di sini. Bisa kalian baca, kalian pahami, kalian catat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.